Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesi yang ke-6 saya sampaikan yang harus dimiliki sebelum semuanya berakhir. Matius pasal 24 ayat 35 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan berakhir, tetapi firman-Ku, kata Yesus, tidak akan berakhir, tidak akan berlalu. Kondisi bumi semakin gonjang-ganjing. Saudara mendengar deru perang negara-negara yang besar. Itu baru tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Tandanya sudah mulai kita dengar, kita lihat melalui berita-berita, kita dengarkan, dan itu harus terjadi, saudara. Itu awal penderitaan. Tetapi dalam Matius pasal 24 ini, di saat nanti penderitaan itu diakhiri, Tuhan Yesus Kristus itu nampak di langit. Kondisi langit gonjang-ganjing, kekuatan langit nanti akan roboh. Bintang-bintang berjatuhan. Filipi pasal yang kedua katakan, semua lidah mengaku Yesus Tuhan beneran, betulan Dia Tuhan. Ini tertulis, saudara. Yang tertulis dalam kitab suci ini semuanya akan digenapi. Amin. Tetapi kalau saudara itu memiliki firman, saudara itu disisihkan, diayomi. Ini tema saya ulang-ulang, saya sampaikan. Ini akan terjadi. Bagi orang yang percaya firman Allah, yang menjadi manusia, itu justru semakin diperhatikan, semakin dikasihi, semakin diberkati. Berkat jasmani, berkat rohani semakin dilimpahi. Jadi kalau dari sesi pertama sampai hari ini saudara perhatikan, bagian saudara itu berkat-berkat yang dialirkan dalam kehidupan saudara, nanti saudara akan menolong banyak orang. Ini 2 kali saya sampaikan. Saudara mau percaya atau tidak, ini firman akan digenapi. Lebih baik kita percaya. Amin. Kondisi apapun yang terjadi, tetaplah percaya. Kondisi apapun keadaan kita sekarang ini, saudara sekarang ini, Dia Tuhan yang akan mengangkat, mempermuliakan saudara. Haleluya. Amin. Kalau saudara ada pengumuman tadi, bukan pengumuman, kesaksian-kesaksian tadi dari Ibu Gembala, kesaksian mengenai sakit disembuhkan, mengenai yang ulang tahun sampai 59 itu anugerah Tuhan, saudara. Kalau istri saya masih hidup, anugerah Tuhan. Saya sendiri menyaksikan dia saat penyakit datang menyerang. Betul-betul mujizat Tuhan. Jadi kalau saudara dianugerahi kesehatan, kekuatan, ayo mendekat pada Tuhan. Ini sudah waktunya. Firman digenapi, dan kalau saudara mendengarkan berita melalui berita televisi, melalui YouTube dan sebagainya, saudara sambut dengan sukacita. Kekasih itu hampir datang. Amin. Ini yang saya sampaikan lagi.
Ngapain dia datang ke dunia? Mencintai kita, mengasihi kita, umat yang berdosa. Dia menjadi manusia itu untuk merasakan penderitaan manusia, untuk berkorban bagi manusia. Saudara, ini untuk kita dengarkan kebenaran dari kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir kita tahu. Tokoh yang mana, nabi yang mana siap mati untuk umat manusia? Hanya satu, Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia itu, yang mati untuk menebus dosa manusia. Semua nabi meninggal, tapi tidak ada sejarahnya darahnya untuk menebus dosa manusia. Tidak ada. Satu, Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 26, ayat yang ke-16, baca dulu di sana. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ya. Begini bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Sangat besarnya kasih Allah untuk umat manusia yang berdosa. Kalau saudara menyadari berdosa, kesempatan, terimalah Yesus, terimalah pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Ayat emas yang saya punya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa-dosa kita, Dia akan menghapus dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Taunya kapan dosa kita diampuni? Kalau kita mengakui. Yang tahu persis dosa-dosa itu siapa? Pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sudah mengakui, Tuhan sudah menghapus. Kalau ada yang menuduh kamu begini-begini, cintanya Allah itu besar untuk aku. Kalau manusia berusaha untuk menjatuhkan hidupku, menyanyiakan hidupku, tetapi Allah menyambut aku. Kasih Allah sangat besar untuk aku. Dia itu maha kudus, maha sempurna, maha kuasa. Dia turun untuk ngerangkul kita, mengangkat kita dari lumpur dosa. Diangkat, dihapus, dibersihkan. Ujian yang pertama dikatakan, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan dijadikan putih seperti salju. Sekalipun berwarna putih, warna merah seperti kain kirmisi, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Artinya, kalau orang itu diampuni dosa-dosanya, hatinya itu damai, yakin Tuhan itu bersama aku, yakin Tuhan itu tidak pernah meninggalkan aku. Yang kedua, bulu domba itu untuk bahan pakaian bulu. Pakaian bulu mahal harganya. Artinya hidupnya itu ada perlindungan. Dalam hidupnya ada perlindungan, ada jaminan keselamatan di surga. Yang menerima tadi, Roma pasal 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Upah dosa itu maut itu apa tuh?
Maut itu hukuman kekal di neraka. Itu maut. Kematian yang kedua itu maut neraka. Yang betul itu manusia itu mati hanya satu kali. Setelah itu dibangkitkan, dihakimi dalam Kristus mendapatkan pahala. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Kita masing-masing akan menghadap pengadilan kursi Kristus untuk mendapatkan pahala, hadiah keselamatan, hadiah pahala kemuliaan. Saudaraku, kalau saudara mendapatkan keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi kita menerima anugerah pemberian dari Tuhan. Jadi firman yang turun menjadi manusia itu memberikan anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan, saudara yakini, saudara. Ini langgeng, saudara, kekal. Jiwa dan roh itu betul-betul menyatu dengan rohnya Allah, dengan janji-janjinya Allah. Menyatu. Jadi kalau ibadah, saudara, jiwa, roh itu harus menyatu, connect dengan Tuhan. Amin. Saudara, kita ini berhadapan dengan Tuhan sekarang ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Satu persatu Tuhan itu perhatikan. Itu yang keyakinan firman seperti itu. Hendaklah engkau beribadah, maka Tuhan Allah akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Tuhan akan menyembuhkan. Tetapi kalau saudara perlu berobat, berobat. Ada dokter. Jadi berobat, makan obat itu tidak dosa. Jadi jangan sampai saudara mendengarkan, saya makan obat terpaksa nih. Makan obat itu jangan terpaksa, saudara, doakan supaya menjadi berkat kesembuhan. Amin. Jadi kalau saudara makan obat, berobat di rumah sakit, berdoa, tahirkan tempat ruangan itu, minta berkat Tuhan, berkat kesehatan. Jadi kesaksian dari Ibu Gembala itu betul, saudara. Dirawat di rumah sakit sekitar jam-jam sekian, jam 9 itu serangan sakit, penyakit betul mematikan itu. Tapi berkat kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sadar dia. Untuk kesadaran itu langsung dia bisa bergerak, bisa sadar dan itu, dan akhirnya dirawat di rumah sakit Margono Portugal. Mujizat terjadi tahap ke tahap, akhirnya sekarang pulih, sehat, bukan kemarin nunggu cucunya dirawat di rumah sakit Banjar, dan minggu lalu sudah mimpin ujian, minggu depan khotbah ya. Tuhan memberkati. Jadi mujizat hidup kekal itu kita miliki sekarang. Amin. Saudara percaya miliki hidup kekal? Saudara percaya dosa-dosa sudah dihapus? Kalau dosa-dosa dihapus, ini dunia tidak bisa menghapus. Allah yang Maha Besar, nama Yesus Kristus yang menghapus. 1 Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Ini ditegaskan di sini. Sebelum ganti tema ini saya sampaikan. Injil Yohanes pasal 1 29. Begini bunyi firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu disiapkan
Yesaya pasal 53 ayat 3, 4, 6 ya. Jadi Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yesus Kristus disalib itu, darahnya menghapus dosa-dosa umat manusia yang di dunia ini. Sehitam apapun dosa-dosamu, semerah apapun dosa-dosamu. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 4 dulu, silakan. Begini bunyi firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kalau kita perhatikan, ketika dia itu memikul salib, sudah tidak rupa manusia lagi. Keindahan tidak ada. Yang ada adalah penderitaan. Tetapi sesungguhnya, sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggung. Amin. Penderitaan, penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kalau dia mengalami sengsara, doa. Ini 2000 tahun yang lalu Yesus telah melakukan. Kondisiku sekarang telah dipikul di sana. Dalam kondisiku sepertinya kau akan keluar sebagai pemenang. Aku diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Karena Yesus sudah memikulnya. Jadi kalau saudara amati firman ini, kita cerna betul-betul. Sebelum aku lahir, Tuhan sudah menyediakan berkat besar untuk aku. Sebelum aku dilahirkan, Allah telah menyediakan berkat pertolongan, pembelaan. Di saat aku sengsara, di saat aku mengalami penderitaan, Yesus sudah menyediakan kekuatan, pertolongan. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam, itu kan pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, saudara. Ini ketika dia itu mencurahkan darahnya, kondisi seperti ini. Kondisi kita yang dipikul. Bukan cuma kita, umat manusia di seluruh jagat yang percaya itu mendapatkan kelepasan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan jaminan hidup kekal di surga. Kemarin melayani doa ada dulu jemaat yang sering doa di tempat ini, Pak Armalu, Pak Woso. Itu sudah 2 tahun saya sampaikan, beruntung orang yang percaya pada Kristus, jiwa rohnya itu diselamatkan. Yohanes pasal 14 katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah selesai menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali menjemput kamu, membawa ke tempat yang sudah aku sediakan. Ini bahasa bebas kan seperti itu. Setelah aku selesai menyediakan tempat untukmu semuanya, aku datang menjemput kamu. Tapi saudara, ketika kita dijemput, bumi ini gonjang-ganjing, saudara. Ambil positifnya, ini kekasih surgawi ambil jemput aku. Jadi saudara tidak usah ikut bingung lingkungan, tidak usah. Ini diyakinkan sebagai baik Allah,
itu diperhatikan oleh Allah. Dialiri kekayaan Allah. Haggai pasal 2 dari ayat 6-7, kalau nanti Tuhan akan mengguncangkan langit, bumi, laut, darat, dan hati bangsa-bangsa, maka kekayaan bangsa-bangsa itu akan mengalir ke dalam bait Allah. Amin. Amin. Saudara yakin ini firman akan terjadi? Ayo percaya. Ayo yakin. Ini yang menjadi perhatian khusus di akhir zaman, Indonesia. Karena Indonesia dalam rencana Tuhan. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Negara yang berlambang burung Garuda itu sudah dipilih Tuhan sejak purbakala. Dari Indonesia Tuhan akan munculkan tokoh-tokoh rohani, baik tokoh-tokoh negarawan. Tuhan akan siapkan, akan munculkan. Sebab itu saudara berdoa untuk pemilihan gubernur, untuk pemilihan bupati dan sebagainya, didoakan supaya di sana nanti kegerakan rohani terjadi, mereka juga paham, memahami untuk rencana Tuhan untuk Indonesia. Amin. Nah saudara, yakinlah saudara, dosa-dosa dihapus, disucikan oleh darah Yesus. Kolose pasal 2 14 sampai 15. Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi di saat menghapus surat-surat hutang dari dosa-dosa itu, ada yang mencatat. Kalau dosa itu belum diselesaikan oleh darah Yesus Kristus, orang itu dihinggapi rasa takut, gemetar, cemas, gelisah. Tapi setelah percaya darah Yesus Kristus, ampuni dosa-dosa, ketenangan, kedamaian itu diterima dalam hati. Amin. Diterima. Ini yang telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yang dikatakan pemerintah itu bukan pemerintahan secara umum ini, secara negara, bukan. Ini pemerintahan roh-roh jahat. Ada pemerintahan itu, pusatnya itu Lucifer, bawahnya ada 7 penguasa, bawahnya ada penghulu-penghulu, dan ada roh-roh jahat di udara. Itu yang perlu diperangi. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, kita baca dulu di sana. Karena perjuangan kita tidak melawan manusia darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi melawan roh-roh jahat di udara. Dengan apakah untuk melawan ini? Dengan kuasa darah Yesus Kristus. Segala kuasa maut, kuasa gelap dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Hatiku dibersihkan, ruangan ini dibersihkan dari segala pengaruh iblis dan konspirasinya. Amin. Lantas ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman, kuasa darah Yesus Kristus yang kita imani, menjadi perlindungan. Panah api jahat ditolak, dihancurkan. Ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh,
dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang disebut orang kudus itu orang yang percaya kuasa darah Yesus Kristus, orang yang menerima kasih karunia Allah. Itu disebut orang-orang kudus. Saling mendoakan, doanya jangan putus. Dalam perjalanan bisa berdoa, kuasa dari Yesus Kristus hancurkan segala kuasa iblis. Kuasa dari Yesus Kristus bukakan jalan rezeki untuk aku. Setiap saat ada waktunya kita bersimpuh, kita duduk menyembah memuji Dia. Ada waktunya kita datang ibadah. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, terus? Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena ini kuasai hatimu supaya bisa berdoa. Berdoa. Terus yang terutama, kasihlah satu sama lain. Karena apa? Kita telah menerima anugerah Tuhan yang besar. Cinta kasih Tuhan mengasihi kita. Kasih itu dialirkan untuk kita, sesama kita. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu memberikan perhatian untuk orang berdosa itu supaya berbalik kembali pada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi kasih kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa sabar kepada sesama, untuk sesama kita ini bisa bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, kalau kita ini sudah menerima kasih Allah yang besar, bagaimana tanggapan kita? Ada pujian mengatakan, Yesus ku cinta Kau. Iya kan? Kita nyanyikan pujian itu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Kita angkat tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan, buat kuasa kebangkitan itu untuk anak-anak. Terima kasih buat kuasa pemilihan untuk berkat-berkat melimpahkan dari kami. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa.